Dia gini, motor datang mogok. Ternyata mekanik bilang suruh full pumpnya ganti, ya kan? Full pumpnya ganti, ternyata masih nggak hidup, ya kan? Habis full pump ganti, misalnya mekanik minta TPS ganti. Setelah ganti TPS nggak hidup, mekaniknya minta lagi sensor CKP-nya diganti. Akhirnya hidup. Jadi setelah 3 macam yang diganti kan, berarti sensor CKP-nya dong mungkin penyebabnya yang rusak, ya kan? Ditanya, boleh nggak full pumpnya sama TPS-nya dibatalin? Dia nanya saya gitu, ya di bengkel. Jadi saya jawab gini, bisa nggak sih terjadi rusak lebih dari 3 ini? Bisa aja, ya kan? Misalnya ternyata full pumpnya rusak, TPS-nya rusak, sensor CKP-nya rusak, bisa aja terjadi. Tapi kan saya selalu kalau di bengkel kita saya selalu ingetin, kalau kalian minta ganti, ya semuanya ternyata emang rusak, kalian harus buktiin, bener nggak tiga-tiganya ini rusak, ya kan? Tapi kalau kalian nggak bisa buktiin, ternyata cuma sensor CKP-nya ada yang rusak, ya kan? Boleh nggak yang lain dibatalin? Nah, kalau di tempat saya, di bengkel kita boleh. Karena kenapa? Karena saya selalu tekenin ke semua pekerja saya, mekanik saya, jangan main tebak-tebakan, ya kan? Tebak-tebakan itu berbahaya, kasihan konsumennya. Karena kan ganti banyak gini kan pasti biayanya besar, ya kan? Kalian boleh tanya mungkin para langganan saya di tempat saya nggak mau mekanik saya tebak-tebakan. Ya kan? Kalau tebak-tebakan bermasalah pasti saya juga komplain, marahin mereka ya. Nggak boleh kerja kayak gitu. Kita harus pasti. Contohnya gini, sering banyak datang orang kayak beli aki di kita kan orang bisa komplain, kita kasih garansi. Tapi biasanya selalu gini, sebelum kita jual kita cek dulu aki kita kondisinya bagus nggak. Kalau kondisinya bagus, kita bilang ini aki kondisinya bagus. Nah, kalian boleh komplain tapi bawa motornya. Nah, sering kali umumnya ya 80-90% akinya itu nggak masalah, tapi motornya yang bermasalah. Entah kabel putus, entah kiproknya masalah, entah spoolnya masalah. Nah, mereka datang ke bengkel kita. Kalau saya bilang sama mereka, kalau emang ini benar pengisian yang bermasalah, kalian harus buktiin caranya gimana pengisian yang bersalah, ya kan? Bermasalah biasanya mereka buktiin besok pakai multitester, ya, pakai multitester digital. Mereka kasih lihat ini pengisian emang nggak normal atau nggak standar, atau mungkin nggak ada pengisian sama sekali, makanya akinya itu gampang banget bermasalah. Nah, tapi umumnya kadang-kadang gini, orang komplain juga kadang-kadang ada yang saya bilang nggak semuanya ya, ada juga yang mereka mau gampang aja, ya kan? Mereka ngomong, motor saya nggak masalah kok selama ini, padahal mereka bohong. Selama ini mereka ganti aki periodik, ya kan? Kadang 2 minggu sekali ganti, sebulan sekali ganti, akinya udah shock terus, cuman mereka nggak mau disalahin, ya kan? Jadi, tapi kalau saya juga mekanik, saya nggak boleh asal ngomong dong, oh ini kiproknya masalah, buktinya apa? Sebagai konsumen kan perlu bukti, ya kan? Biar, oh ya emang bener loh motornya masalah, gitu kan? Buktinya apa, gitu kan? Semua itu harus dibuktiin semua kalau perbaikan di tempat kita, ya kan? Misalnya mereka ganti full pump, kenapa, gitu kan? Bisa kasih lihat, kita ada alatnya semua, ini tekanan dengan normal, gitu kan? Itu semua ada alatnya, makanya saya bikin kayak VT-VT gini, tujuannya apa? Biar konsumen saya tahu semuanya, bahwa kita aktif di medsos. Mungkin kadang kan orang datang ke bengkel, nggak berani komplain kalau ada masalah dengan ada medsos. Ini udah beberapa kali saya ketemuin komplain-komplain yang langsung chat ke medsos saya, adminnya saya yang pegang juga. Jadi saya tahu kalau ada hal-hal yang kurang baik gitu ya, misalnya pekerjaan bermasalah, mekanik bermasalah atau apa, saya bisa langsung tahu. Malah saya kadang-kadang terima kasih ya, mereka itu bantu saya jadi mata-mata. Biar apa? Biar bengkel saya kinerjanya terus-terusan bagus. Ya, menurut saya kayak gitu. Gimana para netizen, pernah nggak sih ngalamin di bengkel lain ya ganti banyak spare part tapi mekanik nggak mau tanggung jawab? Kalau bukan itu masalah, jadi dia asal tebak. Yang pernah ngalamin bisa komen di kolom komentar. Oke?